Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Mari sama-sama siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Kami bawa hati kami tetap mau bersyukur, tetap mau menyembah. Dan inilah setiap kami anak-anak menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tetap bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari datanglah menyembah hampiri Tuhan, sembah Dia. Dan selalu menyembah di dalam segala hal. Kami hampiri-Mu Tuhan dengan syukur Kami. Nama karalabaya ralabaya. Nikmati Bapa, jama Bapa, Kau jama anak-anak dimanapun mereka berada, di dalam kondisi apapun Tuhan, buka hati mereka. Biar setiap mereka yang menyembah, mereka menikmati dengan sungguh akan jamaah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, oh, dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam Connected in Jesus edisi hari ini. Senang sekali bisa menyapa guys, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada malam hari ini. Mari share link live streaming kami di semua akun kami, di media sosial Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Mari share ke teman-temanmu, sahabatmu, keluargamu, untuk mereka juga mendapatkan firman Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Malam hari ini saya percaya semua semangat, penuh sukacita, yang diberkati. Mari sama-sama kita katakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Perkatakan afirmasi-afirmasi positif untuk kita senantiasa kuat menjalani kehidupan kita. Setiap hari harus selalu kuat bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, bersama Yesus aku kuat. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, korbanan-Mu bagi kami umat-Mu yang percaya. Malam hari ini datang di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, ubah kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui
sama juga pasti akan memulai di awal bulan, akan diberkati sepanjang tahun 2026 ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah saya yaitu bahagia tanpa FOMO. Bahagia tanpa FOMO, menikmati hidup tanpa perlu tahu semua yang viral. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ini ayat 11 ditulis oleh Rasul Paulus kepada sebuah jemaat yang sedang mengalami kepahitan, kepanikan, masal. Banyak dari mereka mengira bahwa hari kedatangan Tuhan atau kiamat sudah di depan mata. Akibatnya mereka eskatologi yang berlebihan. Sebagian jemaat berhenti bekerja, menjadi pengangguran, dan menghabiskan waktu mereka setiap hari untuk mencampuri urusan orang lain. Mereka menjadi kepo atau busybodies. Nah, melihat kekacauan ini, Paulus memberikan perintah yang sangat tegas pada zamannya. Ia menggunakan frasa Yunani, yaitu hesu chasu, yang berarti beristirahat, diam, hidup tenang, atau berhenti membuat keributan. Lalu Paulus juga menambahkan dalam ayat ini, yaitu mengurus persoalan-persoalan sendiri. Atau dalam bahasa aslinya, idia. Yang terjemahan harfiahnya adalah mind your own business, urus saja urusanmu sendiri. Bagi Paulus, kedewasaan ini adalah seberapa banyak informasi yang kamu tahu tentang masalah orang lain, melainkan seberapa banyak dirimu hidup tenang dan fokus tanggung jawab yang Tuhan berikan di depan mata kita. Tenang bukanlah kelemahan kita. Menurut Paulus itu adalah sebuah kehormatan, ambisi yang harus kita rasakan, kita jalani. Haleluya. Guys, generasi muda saat sekarang ini dihantui oleh FOMO, yaitu fear of missing out, takut ketinggalan. Kita merasa cemas kalau kita tidak tahu gosip selebriti terbaru, tidak update soal drama yang sedang trending di X atau TikTok atau Instagram, atau tidak tahu istilah gaul yang terbaru. Nah, lebih parah lagi, zaman sekarang ini internet memberikan kita ilusi bahwa kita punya kewajiban untuk memiliki opini tentang segala hal. Ada artis try, kita merasa harus ikut menganalisa kenapa persen terjadi. Ada influencer bertengkar, kita merasa harus memihak. Akibatnya otak kita overload, kelebihan beban. Kita kelelahan secara mental karena mengurusi ratusan masalah yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Khotbah di malam hari ini adalah untuk panggilan melakukan diet informasi. Ketidaktahuan akan hal-hal yang tidak penting adalah kunci kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan, ketidaktahuan akan hal-hal yang tidak penting adalah kunci menuju kedamaian. Guys, pernahkah guys membuka HP sebelum tidur lalu melihat sebuah trending topik tentang perseteruan dua orang influencer yang bahkan tidak kamu kenal? Awalnya mungkin kita cuma baca doang 1 menit. Tanpa sadar kita menghabiskan waktu 1-2 jam untuk membaca, memberikan komentar di kolom komentar yang perlu caci maki. Akhirnya kamu itu emosi. Paginya kamu bangun dengan mata panda, badan lelah dan mood yang hancur. Pertanyaannya di sini, apakah hidup kita menjadi lebih baik setelah mengetahui drama tersebut? Sama sekali tidak. Kita baru saja merampok kedamaian dan waktu tidur kita demi sesuatu yang sia-sia. Kita hidup di era di mana ketinggalan berita dianggap sebagai dosa sosial. Kita takut dibilang kurang update. Tapi tahukah teman-teman, tahukah saudara-saudari, sadarkah kita bahwa otak manusia tidak didesain untuk menampung seluruh
penderitaan, gosip, informasi seluruh dunia sekaligus. Hari ini mari kita belajar untuk menghilangkan untuk hal-hal yang tidak penting dan mulai menikmati kemewahan hidup yang tenang. Men, ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, poin utama dalam khotbah saya itu mengubah FOMO menjadi kedamaian. Bagaimana caranya berhenti mengurusi dunia atau dunia maya ini dan mulai mengurusi hidup kita sendiri. Jadi bagaimana caranya berhenti mengurusi dunia maya dan mulai mengurusi hidup kita sendiri. Pertama, waspadai telinga anjing liar. Mari kita buka Amsal 26 ayat 17. Amsal 26 ayat 17. Amsal 26 ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Lalu ya, guys, coba bayangkan. Kamu sedang berjalan santai, lalu ada seekor anjing liar yang sedang marah berlari melewatimu. Apa yang terjadi jika kamu iseng menangkap kedua telinga anjing itu? Kamu pasti akan digigit. Kamu mengundang masalah yang sebenarnya bukan milikmu. Itulah yang terjadi setiap kali kita ikut campur masalah orang lain, berkomentar, atau menghabiskan energi emosional pada drama viral di media sosial. Teman di kampus yang sedang banyak masalah, menceritakan kejelekan orang lain, jangan ikut-ikutan menajamkan telingamu. Ada akun anonim di medsos yang sering membuli orang, jangan habiskan waktumu untuk berdebat dengan mereka. Jadilah bijak. Jangan menangkap telinga yang anjing yang sedang berlalu. Lepaskan genggamanmu dari pertengkaran internet yang tidak menghasilkan apa-apa selain stres. Uruslah urusan kita masing-masing. Jangan terfokus dengan harus mencampuri, harus terlibat, menjadi semacam juru selamat bagi orang lain. Harus membantu, harus kasih solusi. No, apa yang tidak penting, akun-akun di luar akun-akun rohani, saran saya, unfollow. Mendingan kau follow akun-akun rohani, termasuk akun kami, Inspirasi Kristen, Digital Ministry Indonesia, dan lain sebagainya. Itu membuat kita sukacita setiap hari, melihat postingan-postingan quotes-quotes, ayat-ayat Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu tugas kita sebagai orang Kristen. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, kamu tidak wajib punya opini. Kamu tidak wajib mempunyai opini. Pengkhotbah 7 ayat 21. Mari kita buka Pengkhotbah 7 ayat 21. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuk engkau. Salomo memperingatkan ayat ini, kalau kamu terlalu sibuk menguping atau mencari tahu apa kata semua orang, cepat atau lambat kamu akan mendengar hal yang menyakiti hatimu sendiri. Di era digital sekarang ini kita merasa bersalah kalau kita diam saja. Saat ada isu sedang panas, sedang viral, perang, Amerika, Israel dan Iran. Kita merasa harus nge-tweet, harus bikin story, harus terlihat penuh, peduli. Dengar ini, adalah sebuah hal yang sangat sah dan sehat untuk berkata, aku nggak tahu soal itu dan aku nggak peduli. Kendalikanlah pikiranmu, suasana hatimu. Kau bisa kendalikan suasana hati dan pikiranmu, biar engkau makin mengalami ketenangan, kedamaian. Dengan cara apa? Dengan cara engkau jangan pusingkan, jangan berkomentar, jangan memikirkan hal-hal yang tidak bisa engkau kendalikan. Masalah ekonomi, masalah dolar naik, rupiah turun, dan lain sebagainya, masalah peperangan. Kendalikanlah dirimu, emosimu, kendalikanlah pikiranmu. Kamu tidak perlu menjadi ahli hukum atau ahli pernikahan hanya karena isu itu sedang viral hari ini. Kamu tidak akan dihukum dan jika kamu tidak mengikuti update selebritis. Simpan energimu untuk hal yang benar. Dan kamu ubah bahwa keluargamu, pekerjaanmu, belajarmu, dan pelayananmu. Itu yang paling penting. Amin. Poin yang ketiga, JOMO, Joy of Missing Out.
Filipi 4 ayat 8, kita buka. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Solusi dari FOMO, fear of missing out, adalah JOMO, joy of missing out, sukacita karena ketinggalan. Betapa mewahnya perasaan tidak tahu menahu tentang drama yang sedang merusak mood jutaan orang di luar sana. Hati kita tenang. Betapa damainya meminum kopi di pagi hari sambil membaca Alkitab tanpa tahu bahwa dunia maya orang-orang sedang saling hujat. Mari miliki ketenangan mulai malam hari ini. Fokus membaca firman Tuhan, doa saat teduh. Melihat akun-akun rohani, jangan kau melihat akun-akun gosip, selebritas, akun-akun lambe, dan lain sebagainya yang bisa memusingkan engkau merasa burnout tiap hari. Engkau harus melihat, men-scroll media sosial berjam-jam. Hanya untuk melihat perkembangan dunia ini. Melihat gosip-gosip, melihat lucu-lucuan. 1-2 kali nggak apa-apa, tapi jangan sampai engkau menjadi kecanduan narkoba digital yang engkau harus melihat postingan-postingan semua orang. Kita harus bertindak sendiri seperti security atau satpam bagi pikiran kita sendiri. Kendalikanlah pikiranmu. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 memberikan filter ini. Semua yang sedap dengar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Menyeleksi informasi yang masuk ke otak kita untuk pertahanan diri. Bahkan perlawanan rohani yang paling krusial di abad ini, yaitu jangan sampai informasi-informasi yang tidak terlalu penting, tidak penting juga untuk masuk engkau pikirkan semuanya solusi-solusinya. Padahal yang kau harus pikirkan bagaimana keluargamu, bagaimana kehidupan masa depanmu, bagaimana usahamu, bagaimana pertemananmu, bukan pikirkan gosip-gosip artis, drama-drama Korea. Guys, dunia memang selalu punya cara untuk berteriak dan mencari perhatianmu. Setiap detik ada notifikasi baru, ada drama baru, ada kemarahan baru. Ada berbagai macam hal-hal yang baru di internet, di media sosial yang kita konsumsi setiap hari, yang bisa lewat di berandamu setiap hari. Tapi hari ini, malam hari ini, Tuhan memanggil kita kepada sebuah kehormatan yang berbeda. Kehormatan untuk hidup tenang. Kehormatan untuk hidup tenang. Berhentilah mengkonsumsi sampah digital hanya agar kamu merasa diterima oleh obrolan atau tongkrongan teman-temanmu, atau merasa diterima di media sosial yang tidak ada interaksi langsung dengan orang-orang itu. Engkau tidak kenal siapa mereka, tapi engkau ingin terlibat, maka disitulah engkau akan burn out, kelelahan. Ingatlah pesan ini selalu, kamu tidak punya kewajiban untuk mengetahui semua hal yang terjadi di dunia ini. Lindungi energimu. Ketidaktahuan atas hal yang tidak penting adalah kemewahan di era yang terlalu bising ini. Mulai malam hari ini, jika sesuatu postingan apapun di media sosial yang tidak mendatangkan damai sejahtera, lewati saja, scroll down, tutup aplikasimu agar engkau dalam kedamaian sepanjang hari. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah firman ini menegur kita, menasihati kita. Mari kita pandang pada Yesus, fokus pada Yesus, fokus pada pribadimu, fokus pada keluargamu, fokus pada pekerjaanmu, fokus pada usahamu. Jangan fokus dengan media sosial yang orang-orang itu engkau tidak kenal secara dekat. Engkau hanya berinteraksi di media sosial, mereka tidak peduli dengan engkau. Jangan engkau masuk ke dalam itu seperti ayat tadi, mencoba menarik 2 telinga anjing liar. Engkau pasti akan dimakannya, akan digigit kalau engkau ingin terlibat dalam semua hal aspek kehidupan. Fokus. Unfollow akun-akun yang tidak memberkati engkau, tidak membuat engkau semangat, tidak membuat engkau sukacita. Unfollow itu. Mari follow akun-akun rohani yang sekarang bertebaran di semua media sosial, platform media sosial. Sangat banyak akun-akun rohani yang dibuat oleh anak-anak muda, Gen Z.
Saya puji Tuhan, aku dan rohani kami juga dikelola bersama tim saya, orang-orang yang expert di bidang teknologi, anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Bukan anak muda saja yang suam-suam kuku dengan Tuhan, tapi anak muda yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Itu yang saya tanamkan, bahwa kita harus sungguh-sungguh bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Sama-sama, biarlah memberkati kita semua malam hari ini. Kita makin kuat, makin fokus berjalan pada Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaan-Mu. Betapa bisiknya dunia ini, pikiran kami seringkali kelelahan, cemas dan kehilangan damai sejahtera. Karena kami terlalu banyak menelan informasi yang tidak perlu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Jika kami sering mengisi pikiran kami dengan gosip, drama, dan ketakutan duniawi, daripada mengisi pikiran kami dengan firman-Mu. Hari ini kami mohon kelepasan dari ikatan FOMO, ikut-ikutan. Berikan kami keberanian untuk memutus aliran informasi yang merusak jiwa kami. Malam hari ini kami akan unfollow akun-akun yang membuat kami stres, kecewa, emosi. Kami akan follow akun-akun rohani yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan. Jaga hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah kami fokus untuk mengurus tanggung jawab kami sendiri dengan setia. Dan biarkan kami menemukan kedamaian yang melampaui segala akal dalam hadirat-Mu. Malam hari ini, jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, engkau sendiri, keluargamu, orang tuamu, suami istrimu, anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit malam hari ini, Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan, mau Tuhan Yesus. Apa yang kau ingin aku lakukan padamu? Katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Aku mau sembuh. Tuhan katakan, bangkit, berjalanlah. Malam hari ini, kau telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya yang sama 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, masih berlaku saat ini. Kuasa kesembuhan yang sama. Tuhan Yesus telah melihat engkau, dan dia telah tergerak oleh belas kasihan. Dia telah melihat pengemis buta Bartimeus, memanggil-manggilnya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Malam hari ini, minta pengasihan dari Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan apapun nama penyakitmu. Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Sembuh, sembuh, sembuh. Imanmu menyelamatkan, menyembuhkan engkau malam hari ini. Engkau yang dalam kondisi mencari kerja atau baru di PHK, Tuhan Yesus mampukan engkau untuk terus kuat dalam Yesus. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan akan memberkati usahamu yang gagal atau bangkrut. Tuhan akan kembalikan semuanya, asal engkau berharap sungguh-sungguh padanya. Pekerjaanmu apapun itu, pendidikanmu, orang tuamu, keluargamu, Tuhan berkati berlimpah semuanya. Tuhan mau kita makin taat, makin setia mengiring Dia. Janganlah kita mengeluh, berkeluh kesah, bersungguh-sungguh setiap hari, tapi perkatakan firman. Perkatakan selalu firman, biar engkau dikuatkan. Ada sukacita, ada kedamaian menjalani kehidupan ini. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu. Tuhan akan menolong dan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Panggil nama yang berkuasa. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sesuai dengan iman Bapak Ibu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah.